Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jika di antara sobat ada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan secepatnya ya. Kali ini kami akan membahas tentang tips bagaimana cara merawat anggrek Dendrobium papillum. Mungkin sobat masih asing dengan nama anggrek Dendrobium papillum ini ya. Atau mungkin di antara sobat sudah ada yang punya tapi belum tahu namanya. Nah, kali ini kami akan membahas bagaimana cara merawat anggrek Dendrobium papillum ini. Sebelumnya kita lihat dulu seperti apa anggrek Dendrobium papillum ini. Untuk batangnya dia menjuntai panjang seperti ini ya sobat ya. Memanjang seperti ini dengan daun-daun seperti ini nih. Daunnya seperti daun bambu malah ya. Bentuknya agak-agak mirip daun bambu. Ini yang masih mudanya. Dan batangnya panjang seperti ini. Dan memiliki bunga dengan warna pink agak-agak keunguan ini ya sobat ya. Bentuknya seperti ini. Dia seperti ada bulu-bulunya ini di tengah-tengahnya, di bagian tengahnya seperti berbulu nih, bisa sobat lihat. Dan bunga anggrek ini biasanya bertahan lumayan lama ya sobat ya. Sekitar 2 minggu dia dari mulai mekar sampai mulai gugur. Ada juga yang menyebut anggrek papillum ini adalah anggrek tirai karena dia bentuknya yang menjuntai ke bawah seperti tirai. Jika banyak ininya, batang-batangnya, dia akan menyerupai tirai. Dan sekarang kita mulai bagaimana cara perawatannya ya sobat. Anggrek papillum ini adalah anggrek spesies. Dia biasanya di habitat aslinya itu menempel di batang-batang pohon. Jadi untuk media tanamnya, sobat bisa langsung menempelnya ke pohon atau juga bisa menempelnya di papan pakis seperti ini. Ini saya menggunakan papan pakis ya sobat. Atau sobat juga bisa memotong kayu atau pohon dan dijadikan sebagai media atau tempat menempel si anggrek papillum ini. Kemudian untuk penyiraman anggrek papillum ini bisa dilakukan tiap hari ya sobat. Jika di media yang tempel seperti ini, karena dia lebih cepat kering, jadi penyiraman bisa sehari sekali, atau jika terlalu panas bisa sehari 2 kali ya sobat. Sedangkan untuk pemupukan, sobat bisa menggunakan pupuk NPK, tapi NPK yang disemprot ya sobat ya, seperti pupuk growmore atau gandasil. Bisa sobat semprotkan ke media tanam dan juga ke bagian tanamannya. Atau sobat juga bisa menggunakan pupuk yang khusus anggrek, banyak yang menjualnya. Jadi pemupukan bisa disemprot ke media tanam dan juga ke seluruh bagian tanaman. Kemudian untuk perbanyakan anggrek Dendrobium papillum ini, sobat bisa memisahkan batang-batangnya seperti ini. Ini kan banyak batangnya, bisa sobat pisahkan, dipotong, kemudian dipisahkan, ditanam di tempat lain. Atau sobat juga bisa menggunakan anakan seperti ini. Biasanya batang-batang yang sudah tuanya dia akan mengeluarkan anakan. Ini sudah berakar juga cukup banyak akarnya. Nah seperti ini nih sobat ya. Ini sudah siap dipotong, kemudian ditempelkan ke media tanam. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di postingan yang lain, bagaimana cara memperbanyak anggrek papillum ini. Dan untuk penempatan, dia ditempatkan di tempat yang teduh ya sobat. Jangan terlalu panas. Jadi bisa ditempatkan di bawah naungan paranet ataupun di bawah pohon. Karena habitat aslinya juga dia di tempat yang teduh.
menempel di pohon-pohon seperti itu. Ini bisa lumayan panjang ya sobat ya, ininya batangnya mungkin sekitar 1 meter lebih ini. Dan untuk bunganya biasanya dia di setiap batang ini akan keluar bunga jika sudah tua batangnya. Dan bunganya ini juga agak sedikit wangi ya sobat ya, ada bau-bau wanginya sedikit, tapi tidak terlalu menyengat. Mungkin jika sudah banyak bunganya, wanginya juga semakin menyengat ya. Nah, itu dia sedikit tips cara merawat atau menanam anggrek Dendrobium apilum ini. Jika sobat tertarik untuk memeliharanya atau mengoleksinya, mungkin bisa mencarinya di toko-toko tanaman hias, terutama yang menjual anggrek-anggrek ya sobat. Atau sobat juga bisa mencarinya di marketplace seperti di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang lainnya, karena sudah banyak juga yang menjualnya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat untuk postingan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau sobat ada yang mau menambahkan, bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.